Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alifian. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Ray dan Mei atau manfaat menikah dengan Ray dan Mei. Yang perlu saya garis bawahi di sini, kalau misalkan teman-teman semuanya belum menonton video saya yang ini, yang membahas tentang kajian psikologis tentang Ray dan Mei, lebih baik teman-teman tonton dulu lah, karena dari sini nanti akan nyambung ke video yang ini. Jadi ya udah ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Inilah dia manfaat menikah dengan Ray dan Mei. Manfaat yang pertama adalah bahwa Ray dan Mei ini bisa masak. Gitu. Kalau misalkan teman-teman semua suka nonton Cooking with Valkyrie gitu yang ada di YouTube itu ya, itu kalian bisa temukan bahwa memang Ray dan Mei ini adalah sosok perempuan yang bisa masak gitu. Dan ini kadang juga menjadi kriteria buat para calon-calon suami begitu dalam mencari pasangan hidup, bahwa salah satu kriterianya adalah harus bisa masak gitu. Dan kadang mungkin dari orang tuanya si laki-laki gitu ya, itu kan biasanya nyari perempuan itu yang bisa masak gitu, atau mungkin sering ini kepada anaknya gitu ya, nanti kalau kamu cari istri usahakan yang bisa masak ya kan, begitu. Nah, Ray dan Mei ini bisa masak itu, sehingga ini cocok lah kalau misalkan dikatakan sesuai kriteria kalian gitu ya, atau masuk dalam salah satu kriteria istri yang baik. Kemudian yang kedua adalah bahwa sifatnya ini sudah dewasa. Kita bisa lihat misalkan dalam animasi Cooking with Valkyrie, atau mungkin di dalam chapter-chapter awal di Game Honkai Impact, ini bahwa Ray dan Mei ini menjadi senior yang sangat baik, senior yang memberikan teladan yang sangat dibutuhkan oleh para junior-juniornya. Jadi ia bisa dikatakan sebagai orang yang sudah dewasa, dan kedewasaan itu bisa kita lihat dari sifatnya yang bijaksana. Itu misalkan di dalam animasinya, atau misalkan di dalam gameplay game awalnya gitu. Kan ia bisa dilihat kedewasaannya dari situ kan, dari cara ngomongnya gitu. Walaupun yang ngomong memang voice actress gitu ya, atau orang lain lah yang berada di sana, tetapi ya gak apa-apa lah kita sebutkan saja, karena memang voice actress ini kan nanti juga mewakili karakternya gitu ya. Ya oke, itu adalah manfaat yang kedua, yaitu bahwa Ray dan Mei ini sudah dewasa. Kemudian manfaat yang ketiga ini adalah terkait dengan hubungan seksual gitu. Jadi kalau kalian menikah dengan Ray dan Mei, kemudian kalian main gitu, pasti kalian akan didominasi itu. Jadi manfaat yang ketiga adalah bahwa kalau kalian main dengan Ray dan Mei, kalian pasti akan didominasi. Ini bisa kita lihat dari misalkan ketika ia sudah menjadi Herrscher gitu ya, kan kepribadiannya jadi agak galak, jadi agak gimana gitu. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini kalau di dalam anime-anime itu biasanya ia yang akan mendominasi dalam hubungan. Nah, seperti itulah. Kemudian ketika kalian sudah didominasi, apa yang terjadi? Biasanya kebanyakan laki-laki itu akan seneng gitu ya. Tetapi ya ini tergantung perspektif kalian saja lah, kalian suka atau tidak untuk berhubungan dengan seperti itu gitu ya. Kalau saya sih biasa-biasa aja ya, saya kan juga belum nikah, jadi ya belum begitu paham lah yang seperti ini. Jadi oke, langsung kita lanjutkan ke manfaat yang keempat. Manfaat yang keempat menikah dengan Ray dan Mei itu adalah bahwa kalian ini bisa meningkatkan hormon endorfin kalian, atau hormon kebahagiaan atau kesenangan kalian.
Kok bisa seperti itu? Kan begini ceritanya, ketika misalkan teman-teman pulang kerja gitu kan, ya terus teman-teman capek gitu, lalu kemudian istri kalian itu menyambut dengan baik, maka ini akan menjadi suatu dorongan moral pada kalian untuk kembali bersemangat gitu ya. Atau mungkin ketika Mei-nya lagi jutek gitu, atau kalian dibiarkan saja, itu juga lebih baik gitu kan. Kalau di Mei yang sekarang ini, yang di chapter-chapter terbaru itu kan orangnya agak jutek gitu ya, agak pendiam dan jarang ngomong gitu. Ini juga bisa meningkatkan moral kalian. Karena apa? Karena lebih baik kalian didiamkan daripada istri kalian marah-marah. Kan begitu. Iya kan? Itu kan lebih baik. Kan kalau Ray dan Mei itu marah gitu, biasanya kan ekspresinya ya agak gimana gitu kan. Berbeda dengan misalkan orang atau karakter-karakter dari anime atau dari mana gitu, yang kalau marah itu bener-bener suaranya itu cerewet gitu kan. Laki-laki tidak terlalu suka yang seperti itu, kebanyakan lo ya, tetapi ada juga yang suka seperti itu ya. Saya tidak bisa memungkiri itu. Itu adalah manfaat yang keempat jika kalian menikah dengan Ray dan Mei. Kemudian manfaat terakhir atau manfaat yang kelima adalah bahwa kalian bisa terbang, bisa menembus kemacetan. Kok bisa? Kan diceritakan bahwa Mei ini memiliki hewan peliharaan berupa naga gitu, yang namanya Benares. Nah, naga ini ketika Mei jadi Herrisher ini bisa dikendalikan. Ia bisa terbang dan teman-teman semua tidak perlu takut akan kemacetan karena kalian semua punya naga gitu. Oke, jadi itulah tadi beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan jika menikah dengan Ray dan Mei. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.